Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Darajat, peserta Latsar CPNS BPSDMD Sulawesi Tengah tahun 2022, angkatan 121 kelompok 2. Unit kerja saya di Politeknik Negeri Ujung Pandang. Di sini saya akan menyampaikan learning journal agenda ketiga, yaitu tentang manajemen ASN dengan tutor Ibu Dr. Aspina, SPD, MPD. Manajemen ASN yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang pertama, profesional, kedua, etika profesi, ketiga, memiliki nilai dasar, keempat, bebas dari intervensi politik, dan yang kelima, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Materi pokok yang saya pelajari di agenda 3 untuk manajemen ASN adalah yang pertama, kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Kemudian yang kedua, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Dan yang ketiga, mekanisme pengelolaan ASN. Berdasarkan kedudukannya, ASN dibedakan menjadi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K. Dalam menjalankan tugasnya, fungsi dan peran ASN diantaranya yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, sebagai pelayan publik, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, hak dan kewajiban ASN. Yang pertama, hak. Hak yang dimiliki seorang PNS diantaranya gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan jaminan pensiun. Sedangkan hak yang dimiliki seorang P3K yaitu gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan kewajiban PNS dan P3K yaitu yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan sikap. Yang ketujuh, menyimpan rahasia dan jabatan negara. Dan yang terakhir adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk kode etik dan perilaku ASN terdiri dari 12 kode etik aparatur sipil negara yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Selanjutnya, kita masuk ke sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Manfaat sistem merit dalam manajemen ASN dibagi menjadi dua, yaitu manfaat bagi pegawai dan manfaat bagi organisasi. Yang pertama, manfaat bagi pegawai. Manfaat bagi pegawai diantaranya memotivasi kerja, di mana menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Selanjutnya, transparan, di mana memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Yang kedua, manfaat bagi organisasi. Yang pertama, mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua, mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Dan yang ketiga, mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Mekanisme pengelolaan ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Di antaranya
penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun, dan yang terakhir adalah perlindungan. Sekian Learning Journal Manajemen ASN dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.